Halo guys, selamat datang di YouTube Fry and Jen. Di sini saya mau sharing tentang kopi ya guys. Jadi kopi itu gimana sih bisa dapat rasanya seperti itu dan prosesnya itu seperti apa? Mungkin kan teman-teman biasanya ngelihatnya cuman datang ke coffee shop biasanya, terus mau pesan kopi apa? Cappuccino, mochaccino, cafe latte atau macchiato dan sebagainya. Nah, terus baristanya dia nyiapin kopinya, dia grinder sama mesin grindernya, dan habis itu dia masukin ke mesin dan dituangin susunya. Nah, sebenarnya tuh guys, kopi itu jauh lebih rumit guys. Ini adalah salah satu alasan kenapa saya sangat menyukai kopi guys, karena ini berbagai macam metode yang bisa menghasilkan rasa-rasa yang berbeda guys. Dan perkembangan zaman dari dulu yang orang-orang cuman suka kopinya rasanya yang penting ya rasa kopi kan biasanya pahit. Sekarang karena sudah banyak trending-trending jenis kopi yang baru, rasa yang baru, mereka pengen mencoba sesuatu yang berbeda. Nah, makanya di sini teknik-tekniknya itu sangat diperlukan. Nah, di sini saya akan mulai dari metode-metodenya ya guys. Dan kenapa rasanya bisa seperti itu gitu guys. Oke, kita mulai aja. Nah, teknik proses yang pertama adalah semi wash guys. Biasanya semi wash itu kalau teman-teman lihat jenis kopinya sebelum dia roasting, itu biasanya warnanya jadi hijau, hijau tua cerah ya guys. Nah, semi wash itu biasanya adalah kopi yang paling sering diekspor ke luar negeri. Nah, jadi prosesnya adalah pertama kita lakukan petik merah. Petik merah itu adalah kita ngambil cari kopinya guys langsung dari pohonnya, yaitu yang warna merah. Karena yang warna merah itu artinya kopinya sudah matang. Nah, setelah itu dikumpulkan dan direndam. Nah, biasanya tuh setelah direndam, yang bijinya ngapung guys, itu pasti akan dipisahin, berarti belum siap, belum mateng. Yang ngendap, itu udah pasti diambil. Jadi dikumpulkan gitu ya guys. Nah, biasanya tuh prosesnya sekitar 6-12 jam. Nah, terus di sini biasanya air perendaman kopi itu diganti setiap 3 jam sekali guys. Nah, buah yang mengendap guys itu langsung kita pulper ya, jadi dikupas kulitnya. Nah, udah dipulper, nah kan jadi gabah kopi, tapi masih ada lendirnya guys. Nah, lendirnya itu sama kita direndam lagi sekitar 2-3 jam dan dicuci. Nah, biasa kita dicucinya kalau sama petani itu pakai air yang mengalir. Jadi sampai si gabah kopinya itu, si biji kopinya itu jadi bersih. Beres, dijemur sampai kering. Dan setelah itu baru dimasukin ke mesin huller guys, atau kayak mesin hulling. Jadi dia ngebuat kulit tanduknya itu bisa dibuang semua sama mesin hulling itu. Nah, setelah udah dihuling, kita dapat green bean-nya. Nah, setelah jadi green bean, kita cek lagi si kelembapannya guys. Biasanya kopi itu sekitar di 12-13% kadar airnya. Nah, sesudah begitu tinggal di packing dan dijual. Dan biasanya tuh setiap petani guys itu metode-metodenya beda-beda. Jadi ini hanya secara umum aja guys. Jadi nggak semuanya sama persis atau mutlak seperti itu gitu guys. Karena setiap daerah punya tradisi atau cara-cara yang berbeda sendiri-sendiri guys. Itu yang nyebabin kenapa rasa kopi itu bisa berbeda-beda guys. Rasanya bisa unik, bisa ada rasa yang seperti kayak rasa buah, rasa floral, bunga-bunga, atau rasa yang vanilla, karamel. Seru sekali guys. Nah, oke guys, metode berikutnya adalah full wash. Nah, full wash itu kan kalau ya teman-teman tadi yang sebelumnya itu kan semi wash hijau ya. Kalau full wash itu lebih ke yellowing ya guys. Jadi full wash ini bedanya cuman direndam lebih lama guys. Nah, prosesnya sama seperti tadi, kita petik merah dulu. Jadi petik merah itu buah cerinya diambil dari pohon, dikumpulin, direndam di tempat penampungan. Nah, biasanya 12-36 jam. Jadi lebih lama dari yang semi wash guys. Nah ya, seperti biasa juga yang ngendap disimpan, yang ngapung dipisahin. Berarti kan bijinya belum matang. Nah, air juga diganti setiap 6 jam sekali. Kalau yang semi wash kan 3 jam.
Setelah perendaman, biji yang mengendap itu dimasukin ke mesin pulper. Nah, biar ketemu daging dan kulitnya dikupas. Nah, setelah itu kan jadi gabah kopi, sisanya dagingnya dibersihkan lagi, guys. Nah, udah gitu, udah menjadi gabah kopi, dijemur, udah kering dimasukin lagi ke mesin huller, guys. Jadi benar-benar jadi green bean-nya. Jadi udah keluar gitu, udah bersih dan bisa dijual. Nah, setelah itu seperti biasa dicek kadar airnya harus 12-13%, guys. Nah, jadi di sini bedanya full wash itu hanya proses perendamannya aja, guys. Nah, berikutnya ada lagi, guys, ini namanya honey process. Nah, jenis metode ini adalah yang rasanya menurut saya paling enak, dan ini biasanya harganya lebih mahal dibanding yang full wash dan semi wash. Karena ini rasanya balance, guys, antara acidity, sweetness, sama bitternya, sama bodinya itu seimbang. Nah, metodenya seperti ini, guys. Pertama, prosesnya itu petik merah ya, sama semuanya. Terus langsung kita masukin ke pulper, guys. Jadi nggak ada proses perendaman, guys. Tapi ada juga beberapa daerah yang direndam dulu. Jadi sekali lagi, metodenya ini nggak mutlak, guys. Setiap daerah punya cara-cara khas sendiri gitu, guys. Nah, di sini di mesinnya itu, di mesin pulper itu bisa ada di setting, guys. Kalau mesinnya pakai metode honey ini bisa dikelupasin semua atau dikelupas sebagian, guys. Nah, honey process itu punya 3 macam, guys. Ada dark, yaitu mesti menyisakan 90% daging. Ada yellow, itu 30% daging kopinya. Dan ada juga yang red, itu 50%, guys. Nah, itu akan menunjukkan tingkat acid dan sweetness-nya, guys. Semakin banyak dagingnya, akan semakin terasa sweetness dan acidity-nya, guys. Nah, jadi honey process ini adalah dagingnya disisakan. Biasanya kan kalau di full wash dan semi wash, itu dagingnya dibuang semua, sampai lendir-lendirnya juga dibuang semua sampai bersih. Kalau ini disisain, guys. Jadi, kenapa honey? Biar dapetin rasa sweetness dari cherry kopi itunya, gitu. Nah, di sini petani harus secara konsisten membolak-balikan si kopinya ya, guys. Terus udah gitu dijemur, guys. Dan ini tuh tergantung cuaca, guys. Jadi setelah di pulper sesuai dengan tingkatnya, mau yang dark, yellow atau red, dijemur dan dibolak-balikan. Nah, ini petani tuh harus konsisten, guys. Makanya kenapa lebih mahal. Karena kerja petaninya juga lebih susah ya, dia harus konsisten untuk ngecek si kopinya, guys. Nah, setelah dijemur sama dagingnya, bentuk green bean-nya bakal keluar. Nah, nanti ada kayak kecoklat-coklatan, guys. Dan dagingnya itu biasanya kering. Gitu, guys. Itu adalah honey process. Jadi intinya si dagingnya itu mengering, menempel sama si biji kopinya nyatu. Jadi menghasilkan warna yang kecoklat-coklatan. Gitu, guys. Kalau yang tadi full wash, semi wash dibuang semua, ini dagingnya masih ada. Gitu, guys. Jadi honey process itu bedanya di situ, guys. Dagingnya itu ikut ke bawah dan prosesnya kurang lebih mirip-mirip, hampir sama. Oke, selanjutnya, guys, ada lagi yang namanya natural atau dry process. Nah, proses ini sebenarnya adalah proses pengolahan pasca panen yang sebenarnya jauh lebih mudah, guys, lebih gampang. Cuman di sini yang bedanya adalah memakan proses waktu yang panjang dan juga tergantung cuaca, karena di Indonesia kan iklimnya tropis ya, guys, jadi bisa hujan, bisa panas. Nah, itu lamanya tergantung cuaca juga. Kalau cuacanya lagi musim hujan ya makin lama, bakal lebih lama lagi prosesnya. Metodenya juga kurang lebih sama, selalu petik merah. Jadi para petani itu ngambil biji kopi yang sudah matang yang warna merah. Pas udah jadi petik merah itu masih jadi buah kopi ya, guys. Bijinya masih ada, nggak dibuang, nggak dibersihin, nggak direndam. Itu langsung dijemur, guys. Dan dijemurnya itu sekitar 1-2 bulan. Gitu, kadang suka lebih tergantung cuaca. Kalau cuacanya hujan terus bisa lebih lama, guys. Nah, setelah kopinya dijemur akan menjadi hitam. Nanti warna hitamnya itu akan terlihat kopinya seperti kismis, guys.
Nah, jadi di sini juga petani rutin membolak-balikan sama kayak honey proses ya guys. Itu yang bikin kenapa harganya lebih mahal. Terus udah gitu baru dimasukin ke mesin pulper, kulitnya dikupas, dagingnya dikupas, jadi gabah kopi. Kalau udah mulai kering, dimasukin lagi ke mesin huller. Nah biasanya sih kalau udah di dry process pasti kering ya guys ya. Nah udah masukin ke mesin huller, akan keluarin green bean-nya, si kopinya. Jadi intinya si natural process ini adalah penjemuran yang lebih lama. Untuk metodenya kurang lebih mirip sama honey process guys. Nah proses natural process ini harus lebih hati-hati guys, karena kalau nggak hati-hati, nggak bener kita ngeceknya si petaninya misalnya teledor gitu ya guys ya. Itu apalagi cuaca biasanya akan berjamur guys. Jadi kebayang udah ditungguin misalnya sebulan, taunya gagal karena berjamur. Nah itu yang nyebabin kenapa honey dan natural harganya jauh lebih mahal. Nah jadi di natural itu warnanya akan lebih kuning atau kita sebutnya yellowing guys. Kalau honey process itu biasanya lebih browning, kecoklatan gitu. Jadi biasanya kalau honey itu 50% 50-50 ya, bisa kuning bisa juga hijau, jadi tengah-tengah, tapi ada kecoklatannya karena ada dagingnya yang menempel. Nah guys, oke segini dulu. Nanti saya akan jelasin lagi karakteristiknya dari rasanya itu seperti apa. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Pre Engine, dan kita tunggu di video selanjutnya. See you soon guys.